Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sahabatku, seperti biasanya, mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan hari ini. Kami datang ya Tuhan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami memuji Engkau sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersatu teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa memahami apa yang kami dengarkan dan melakukannya dengan taat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, terkadang kita berpikir bahwa masa lalu sudah berlalu dan tidak akan menyakiti kita lagi. Akan tetapi, apabila saat kita mendengar sebuah nama disebutkan, kemudian perasaan kita mulai bergejolak dan membuat kita merasa bad mood di sepanjang hari. Atau apabila saat kita mendengar sebuah musik, kemudian kita teringat kenangan yang menyakitkan terkait musik itu, maka kemungkinannya kita masih memiliki masa lalu yang menyakiti kita sampai saat ini. Masa lalu yang menyakitkan bisa mempengaruhi kita sampai saat ini. Hal itu bisa menghambat kemajuan kita, sama seperti luka yang tidak diobati sehingga akan menghambat pergerakan tubuh kita. Kesakitan di masa lalu akan berubah menjadi kemarahan, kemudian menjadi kepahitan, dan akhirnya akan mengeraskan hati seseorang. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 31-32, demikian bunyinya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kesakitan di masa lalu yang masih terasa sakit sampai saat ini adalah hal yang pertama adalah mengakui kesakitan itu. Sebuah luka tidak akan bisa disembuhkan apabila tidak disingkapkan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui kesakitan yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kesakitan itu bisa ditangani dengan baik. Hal yang kedua adalah menyerahkan hak untuk menghukum. Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kecenderungan manusia adalah membalas perbuatan orang yang telah menyakitinya. Akan tetapi, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyerahkan hak kita untuk menghukum orang yang menyakiti kita. Penghukuman adalah hak Tuhan. Biarkan Tuhan yang menangani orang yang telah menyakiti kita. Hal yang ketiga adalah berdoa bagi orang yang menyakiti. Di dalam Matius 5 ayat 43-44 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Salah satu ciri khas para pengikut Kristus adalah kasih dan pengampunan. Tuhan tahu bahwa berdoa bagi orang yang telah menyakiti kita adalah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, hal itu harus kita lakukan demi kebaikan kita sendiri, karena semakin kita mendoakan mereka dengan tulus,
maka lapisan-lapisan keras di dalam hati kita akan semakin terkikis. Hal yang keempat adalah berdoa meminta kekuatan, pemulihan, dan kemerdekaan. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi kesakitan kita terkadang bisa melumpuhkan kita. Oleh karena itu, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan, meminta pemulihan dan kemerdekaan dari kesakitan masa lalu kita, karena hanya kuasa Tuhanlah yang mampu menolong dan menguatkan kita. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kesakitan di masa lalu harus segera dibereskan agar tidak menyebabkan kesakitan yang berkelanjutan, karena hal itu bisa menghambat masa depan kita. Kiranya Roh Kudus menyingkapkan selapis demi selapis kesakitan kita, sehingga karunia-Nya bisa menyembuhkan kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Bersabarlah dalam kesesakan dan bersukacitalah dalam iman dan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, apa yang kami alami di masa lalu, dan semua kesakitan kami. Sama halnya seperti luka yang harus diakui agar dapat disembuhkan, maka singkapkanlah apa yang terselubung di dalam hati kami, dan kami mau membereskannya di hadapan-Mu. Ajarilah kami untuk mengatasinya dengan bijaksana, berdasarkan kuat kuasa dan karunia-Mu yang melimpah. Bersama-Mu kami percaya bisa mengatasi semua kesakitan masa lalu kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu peduli dan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.